supaya kamu paham. Jadi jangan pernah berpikiran kalau tidak ada kira-kira ayat untuk bertanya tentang itu. Coba kau buka Lukas 1 ayat 1. Apa perkataan Lukas tentang apa yang dia tulis? Itu dia bicara sama Theophilus. Main kok Lukas? Ya, kau baca dulu pernyataan dia kan supaya kita baca. Maka dituliskan di situ supaya kita paham. Sekarang yang Tuhan itu kau Yesus jangan atau Theophilus? itu baca dulu pendahuluan di Lukas 1 ayat 1 itu. Apa yang dikatakan dia di sana ya? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini kan sudah ada pedoman yang disampaikan oleh turunkan dulu aja, mengacaukan nanti. Turunkan aja Bang Amir. Nanti aja Turunkan nanti aja Bang Amir. Nanti mengacaukan ini. Turunkan dulu Bang Amir. Santai, nggak usah takut. Nanti aja Bang Amir. Nanti jadi kacau nanti. Lanjut John Peter. Iya. Apa sih sebenarnya dia? Begitu, jadi udah jelas. Kalau yang kau pertanyakan itu adalah pendapat orang, kemudian kau tanyakan pendapat orang itu ke saya, nggak berkorelasi. Tetapi kalau kau bertanya tentang ayat yang A, kemudian kau minta penjelasan apakah kaitannya dengan ayat B, akan saya jelaskan. Makanya ketika kau baca tadi ayat di Yohanes itu adalah perkataan Yesus di sana. Tidak ada, oke. Yang di Matius yang kau maksud tadi ada perkataan Yesus nggak? Ada. Artinya udah jelas satu perkataan Yesus, yang satu lagi bukan perkataan Yesus. Itu Artinya, udah jelas. Artinya yang salah adalah Nggak ada yang salah di sana, karena yang menuliskan itu Yohanes, sedangkan yang menulis di situ adalah perkataan Yesus. Kecuali itu perkataan Yesus semua, barulah kau tanya dengan aku mana yang benar, karena ini Yesus yang bicara, sedang di ayat ini Yesus yang berfirman. Yang benar yang mana? Kan enak jawabnya. Oh gitu. Iyalah. Bukankah si Yohanes ini dikasihi oleh Yesus? Ya, Yohanes, Petrus adalah murid-murid yang dikasihinya. Semuanya itu dikasihi oleh Yesus. Artinya ketika dia menulis sebuah apa yang kontradiktif dengan Ini yang nanya siapa sih? Aku bingung ini. Gimana? Semua di mute ini. Siapa yang ngomong nih? Saya udah ses. Oh, Audes. Kok mute kamu nggak terbuka ya di HP ku? Ya silakan. Yes. Yang kayak gitu emang TikTok itu. Itu yang jadi perkaranya di sini. Artinya semua beberapa nggak semua ya. Beberapa di dalam pernyataan penulisan Yohanes ini, di dalam kitab Yohanes itu banyak yang salah, berarti diragukan keabsahannya. Nggak bisa dijadikan kitab suci. Ya, kalau kalian mau menganggap seperti itu, kami mau ngomong apa? Bukan, saya butuh Bang John yang menganggap itu. Ketika Elia itu dianggap adalah Kami tidak Yohanes, sedangkan di Yohanes dia bukan Elia. Gimana tuh? Itu salah atau bukan? Kami Coba. tidak pernah mengatakan seperti itu, brother. Apa yang dikatakan oleh Yohanes itu benar berdasarkan apa yang dituliskan Yohanes. Dan Oke, apa yang dikatakan Yesus adalah benar. Jawabannya apa, Bang John? Singkat aja, cepat. Coba, singkat aja. Saya katakan benar semua. Kenapa? Loh, kenapa ada perbedaan? Di Matius 11. Nah, Kampret nih masih satu orang nikah tuh. Di dalam Matius 11 itu dikatakan, Yesus yang mengatakan Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Tapi di dalam Yohanes 1, Matius berapa? Matius 11. Matius 11. Biar enak. Nah, terus ayat Coba baca. ayat Berapa tadi? Aduh. Kau yang bilang kok nanya aku. Ayat berapa? Matius 11 yang tentang Elia tadi ya? Mana aku tahu? Kau yang ngomong, aku tinggal nyari nih. Lupa saya tadi ya. Ada yang ingat nggak, Bang? Kapan? Eh? Matius 11 24 coba Bang buka. Bang Berapa? 24. Matius 11 24. Coba baca. Matius berapa? 11. Terus ayat 24. 14. Sorry 14 dong, 14 ya.
Matius 14. Matius pasal 11 di nomor 14 Bang John. Ayat berapa? 14. Oke, ayat 14. Dan jika kamu menerimanya, ya, ini ayatnya ya, biar ku bacakan. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terus pertanyaannya gimana? Itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada siapa di sini? Yohanes Pembaptis. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Titik. Ya, Yohanes itu kan Yohanes Pembaptis kan? Ya, dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Elia yang akan datang di situ bukan dalam arti Elianya, maksudnya kenabian daripada Elia itu yang akan datang, yaitu membuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Ya, kalau kayak gitu cara tafsirnya, artinya Yohanes berbicara salah. Aduh. Ya, bicara salah. Yang salah kenapa? Kamu yang salah paham. Salah tafsir. Jadi gini. Yang salah paham. Butuh pemahaman yang bagus ini ya. Aku bilang, Coba buka Elia ini adalah nabi yang dikatakan membuka jalan bagi Tuhan yang berseru-seru di padang gurun, menyambut kedatangan Tuhan. Demikian hallah yang terjadi kepada Yohanes ini. Dialah yang membuka jalan atas kedatangan Tuhan itu ke dunia. Kurang lebih seperti itu. Aduh. Udah, sekarang baca Yohanes 1:21. Yohanes 1:21. Yohanes 1. Enak ini room Islam tapi yang dibahas Alkitab. Semoga ada pemahaman untuk 250 netizen yang di atas. Yang di bawah. Yohanes 1 ayat 21. 21 dan inilah kesaksian Yohanes ketiga. Inilah kesaksian Yohanes kan, ketiga orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Bukankah engkau nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka sebenarnya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jadi jelas kan? Jadi yang datang, yang dibilang tentang Elia di dalam Matius itu tentang sosok nabi yang akan menyambut kedatangan daripada Mesias, juru selamat itu sendiri. Nah, inilah Yohanes Pembaptis dibenarkan oleh di ayat ini. Kenapa? Ada yang salah? Coba Matius 11:14 tadi coba. Ini butuh pemikiran yang jos memang. Balik lagi. Makanya nanti kalau kau mau lebih paham, kau baca itu ayat dalam hati. Besok kau tanya lagi dengan aku. Jadi untuk malam ngomong baik-baik. Kayaknya kau ini baca sebisa ujungnya pemahaman kamu sepaham dengan audiens. Sepaham dengan audiens bacanya. Bang John kayaknya beda paham memang bacanya, salah paham baca mungkin. Kamu ini nggak tahu Elia itu siapa. Coba kau cek Elia itu siapa. Kenapa dia disamakan dengan Yohanes? Dan jika kamu mau menerimanya, ia adalah Elia yang akan datang itu. Ia itu merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Namun Yohanes Pembaptis dengan gamblang menjawab, ya, dengan gamblang menjawab, di mana itu di Yohanes 1 nomor berapa tadi? 21. Jadi udah jelas bahwa kedatangan Yohanes Pembaptis itu seperti Nabi Elia, dia berseru-seru di padang gurun, di padang gurun membuka jalan menyambut kedatangan Tuhan. Itu Nabi Elia itu. Seperti itulah Yohanes ini. Makanya disangkakan mereka, apakah kenapa? Kenapa disangkal sama Yohanes? Lu memang dia bukan Elia, sama Yohanes Pembaptis. Ya kan dia kan udah jelas tugas dia itu menyambut kedatangan Tuhan. Tapi pernyataan Yesus dialah Elia itu.
Iya, artinya Elia yang dimaksud itu, tugas Elia itu menyambut kedatangan Tuhan. Nah, ini nubuat itu digenapkan oleh Yohanes, seperti Nabi Elia lah kedatangan dia itu Iya, menyambut tapi kan dia kedatangan menolak. Mesias. Dia menolak. Dia itu bukan Elia. Memang bukan Elia, dia bilang Yohanes Pembaptis. Aduh, parah. Iya, kamu ini. tapi Yesus mengatakan dialah Yohanes Pembaptis, itulah yang Elia. Halo Inilah Bro kamu John, Bro John, tidak paham. Bro John, Bro John. Halo. Oi, Saya tambahin dikit ya supaya boleh, teman-teman boleh, ini. boleh. Ya begini bro, itu bro betul yang Bro John bilang, dia memang bukan Elia. Jadi pengakuan dari Yohanes Pembaptis itu benar bro, tidak salah. Nih saya baca ya, Matius 17. Bro buka Matius 17. Matius ini penjelasan mengenai Yesus pada saat Tuhan Yesus berkata bahwa Elia sudah datang. Dan Yohanes dibilang Elia, tapi Elia yang datang itu nggak dikenal orang. Nih ayatnya, Matius 17 ayat 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi orang nggak kenal Yohanes Pembaptis pun tidak tahu bahwa dia itu adalah Elia yang dikatakan oleh Yesus. Makanya dia berkata benar, memang dia Yohanes Pembaptis. Tapi nubuatan tentang Elia yang akan datang itu terdapat di dalam Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah itu yang dikatakan oleh Bro John, persiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi mereka tidak mengenalnya. Makanya Tuhan Yesus berkata mereka tidak mengenalnya. Memang Elia akan datang dimuliakan sesuatu. Dan aku berkata kepada Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Itu pengakuannya benar bro. Ya, tidak salah, bukan bertentangan itu. Begitu bro, ya. Ini ada penjelasannya lengkap. Nggak, Alkitab itu linknya kuat sekali, nggak ada yang bertentangan bro. Ya, itu aja masukan saya. Makasih. Jadi udah lumayan tuh penjelasannya kurasa. Dalam Silakan Kang Alif. Assalamualaikum Kang Alif. Cek. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi gimana ini pembahasan? Apa kabar Bang John Baik. dan Pak Triwira? Baik bro. Asik. Siapa tadi yang mau naik itu? Kenapa diturunkan Pak Anu? Atau gantian dia naik dulu, gantian dengan aku? Siapa tadi? Si Ahlul Kitab ya? Giga tadi Giga mengacau aja nggak John usah. sama Pak Triwira, kalau kan lagi seneng dibuka Bible-nya katanya nih. Ya. Kalau misal membahas tentang 1 Yohanes 4 itu, di situ siapa yang diuji? 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat berapa bro? 1. Ayat 1 Yohanes 4 ayat 1. Ya dari situ. Oh, ini perikopnya bro, roh Allah dan roh antikristus. Iya. Ya, ayatnya sampai satu perikopnya 6 ayat. Yang bro permasalahkan ayat 1. Satu perikop lebih bagus. Cuman poinnya dulu di ayat 1 dulu, baru nanti metode mengujinya berikutnya, kan gitu biasanya. Oke, coba saya baca Pembahasan ayat 1 ringan aja sih. Nah, itu pertanyaannya di ayat 1 bagaimana, bro? Pertanyaan, bro. Maksudnya di sini sebenarnya yang diuji itu siapa? Oke. Saya baca ya, saya baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh,
Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oh, ini gini bro. Jadi gini, malaikat itu roh, ya. Malaikat yang jatuh, iblis, yang sebutannya berubah menjadi iblis itu dari malaikat yang jatuh. Dia menyeret sepertiga bintang di langit, berarti dia menyeret sepertiga dari malaikat di surga dan jatuh ke bumi. Nah, makanya mereka juga berkuasa di bumi kan, di bumi kau kulempar, ya. Jadi mereka berkuasa ya, seperti jin dan lain-lain, itu semua kelompok mereka itu. Jadi malaikat yang diseret ya bersama-sama jatuh ke bumi. Penguasa perjuangan kita bukan melawan dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, mereka lah itu. Nah, mereka bisa merasuki dan mengendalikan manusia, termasuk dukun dan lain-lain. Ya. Itu semua. Nah, makanya setiap roh harus dicoba, harus diuji. Nah, makanya kenapa ada sebutan Roh Kudus? Kenapa ditambah Kudus? Nah, poinnya begini bro, sebentar. Maaf. Sebentar. Oke, baik, ya, saya tunggu. Sebentar. Saya mau jelasin dulu supaya ada kelihatan bedanya. Makanya kenapa Roh Kudus itu ditambah Kudus? Kenapa ada Roh Kudus? Karena di dunia ini rohnya banyak, bro. Ada roh iblis itu yang gentayangan itulah ya, kalau saya bilang bahasa dunia ya. Roh kudus itu yang tidak mahadir tapi dia bisa merasuki orang dan lain-lain. Itu makanya roh iblis itu banyak ya. Makanya dibilang ujilah roh-roh itu dan dia bisa mengendalikan manusia. Ya kan? Nah, ada Roh Kudus. Beda antara Roh Kudus dengan roh-roh itu, harus diuji. Kan Baik, begitu loh. pertanyaannya yang diuji siapa di ayat 1 itu, Pak? Yang diuji adalah orang juga, orang manusia gitu loh, manusia yang berbicara, ya, mengajar dan lain-lain. Mereka diuji karena mereka bisa mengajar, mereka bisa membuat tanda mujizat. Itu bisa aja bukan dari Roh Kudus, bukan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi ujilah roh-roh itu. Ya, betul. Nah, roh-roh itu diuji itu adalah orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan katanya, membuat mujizat katanya. Itu semua harus diuji. Apakah benar dia diurapi oleh Roh Kudus dan membuat mujizat atau mengajar tapi diurapi dengan Roh Kudus atau tidak roh lain? Karena kalau roh lain bukan Roh Kudus. Saya bilang tadi mengenai penjelasan pengujiannya kan di ayat-ayat berikutnya. Ya, betul sekali. Gitu loh, Pak. Ya. Makanya jangan ke sana dulu gitu. Ya, mengenai betul, masalah metode pengujian dan sebagainya. Poinnya di sini adalah bahwa yang mesti diuji di sini adalah roh. Ya, roh yang mengendalikan manusia, bro. Nah, makanya kan di ayat 2 jelas ya. Di ayat 2 saya baca ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku. Nah, ini kan yang mengaku itu orang kan, manusia. Tapi dia dikendalikan roh. Nah, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau saya mengaku bahwa Yesus Kristus inkarnasi menjadi manusia dan menyelamatkan kita, dia adalah juru selamat, itu pasti rohnya berasal dari Allah. Berarti saya diurapi oleh Roh Kudus. Yang bicara itu Roh Kudus. Itu namanya Bapak membedakan. bisa Tapi tidak jangan terlalu semangat dulu. Oh, soalnya gini, penjelasannya cukup panjang, makanya saya bicara cepet, bro. Bukan apa-apa, memang Iya, biasa begitu. kan gini. Gimana? Ketika di ayat 1 dikatakan tetapi ujilah roh-roh itu, berarti kan yang diuji adalah rohnya, bener nggak? Bro, iya saya paham. Gini loh bro, saya jelasin. Roh itu tidak kelihatan. Dia mengendalikan orang, bro. Dia bisa merasuki orang Berarti dan mengendalikan yang orang. diujinya siapa kalau gitu? Orangnya, dari bukan manusianya. rohnya. Iya, dari manusianya kan begini. Kan firman Tuhan mengajarkan dari buahnya lah kamu memahami mereka, mengetahui mereka. Jadi kita menguji itu banyak, bisa dari buahnya. Misalnya contoh, dia mengaku Yesus, percaya Yesus, tapi ternyata berbuat kejahatan, kan pendusta. Berarti bukan, dia ini pendusta. Jadi kelihatan dari buahnya. Nah, jadi orang itu yang diuji. Nah, orang itu di dalamnya kan ada Roh Kudus atau roh iblis di dalam orang itu. Nah, dia bisa mengajar, dia bisa membuat tanda mujizat. Apa benar dari Tuhan? Belum tentu, makanya harus diuji.
yang mengendalikan dia itu roh siapa. Nah, Jadi itu makanya yang diuji itu orangnya ya Pak ya, bukan orangnya, rohnya. bukan rohnya. Yang diuji orangnya. Ya, Oke. betul. Ya, Oke, betul, Ustaz. cuman perintahnya ujilah roh-roh itu kan gitu. Ya, karena roh itu yang mengendalikan dia. Itu bro maksudnya, oke ya. Tuh. Roh mengendalikan, roh itu kan yang menghidupkan ya Pak. Bro, begini bro. Roh Gimana? manusia itu kan sendiri, beda loh. Jadi kalau kita hidup sekarang menghirup udara bergerak, itu karena ada roh di dalam kita, roh manusia. Tapi ingat, Ya roh itu kan Iya. yang menghidupkan kita kan. betul, iya itu roh manusia bro. Ada yang roh dari luar yang bisa mengendalikan kita bro. Misalnya contoh manifestasinya apa? Ada roh yang bisa merasuk orang kerasukan setan bro, pernah lihat kan? Nah itu satu tandanya. Kedua, Berarti ada dua roh maksudnya. Iya bro. Di Alkitab tuh dijelaskan bro, misalnya dia keluar roh itu. Terus kalau itu dia datang lagi tertata rapi, tidak ada penghuninya, Tuhan Yesus tidak hadir dalam hati kita, dia masuk lagi mengajak 7 roh yang paling jahat. Itu sudah diajar di Alkitab. Jadi roh itu bisa mengendalikan orang. Pengendalian tuh ada dua, ada yang dia mengendalikan paksa dengan orang kerasukan, ya, tapi ada yang tidak kelihatan seperti dukun. Dukun kan sehat dia, ngomong biasa, tapi dia dikendalikan oleh roh jahat. Ya, nah itu yang membedakan. Nah, makanya orang bisa mengajar, bisa, tapi nanti dulu, kan gitu. Dia bisa membuat mujizat, bisa, tapi nanti dulu. Roh mana yang dia gunakan itu? Siapa yang mengendalikan dia? Nah itu yang kita uji. Nah ujinya itu ada di ayat 2, 3, 4, 5, 6 sampai ayat 5, ayat sampai 6 lah, sampai 6. Gitu, bro. Oke? Oke. Gitu. Siap. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya saya hargai dulu penjelasan dan sudah banyak Bapak jelaskan. Jadi kan begini ya, tadi kan Bapak baca, saya coba baca juga bahwa janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Nah di sini kan menguji roh ya. Roh yang ada dalam diri manusia atau roh yang di luar manusia, Pak? Saya tanya dulu. Roh yang diuji ada loh ya. di dalam diri manusia. Roh Ya, yang ada di dalam diri manusia, Ya, makanya yang mengendalikan dia. tadi, iya makanya Bapak jangan bawa-bawa orang yang kerasukan roh jahat atau apa, jangan gitu. Jadi cuma menambah bumbu aja jadinya gitu maksud saya. Bukan bro, Kita bro fokus. sebentar bro. Bro, begini bro, enggak, sebentar. begini, Saya tadi meyakinkan Bapak- bro Alif gini. Sebentar bro, supaya nggak keluar Iya, dari karena jalur justru yang saya maksud tidak mau menanggapi itu, takutnya melebar. Misal orang main Nggak jaranan melebar kemasukan bro. roh. Sebentar bro, saya mau jelasin dulu. Sebentar. Ini berdasarkan Alkitab, bukan retorika Fokus di pikiran. fokus yang diujinya dulu, Pak. Iya betul. Begini loh, saya mau yakinkan bro bahwa yang kita uji itu orang yang kita lihat. Nah, orang yang kita lihat ini bro, dia bisa dikendalikan oleh roh lain. Roh lain itu bisa mengendalikan dia. Kalau roh lain itu bukan Roh Kudus, nah, misalnya roh iblis, pertama roh iblis fenomenanya ada dua, saya bilang bisa aja orang kerasukan setan yang kita bisa, oh ini orang kerasukan, berarti ada roh lain yang mengendalikan dia. Kedua, ada orang yang nggak kelihatan kerasukan, seperti dukun yang dengan sengaja membiarkan dia jadi medium, jadi media. Ya kan? Nah, itu ada roh yang mengendalikan dia, tapi dia seperti orang biasa, tidak kerasukan. Nah, orang-orang seperti itu bisa mengadakan mujizat, bisa ngomong, bisa mengajar. Nah, Ya orang kerasukan mah nggak usah diuji lagi, Pak. bukan Ngapain kerasukan? repot-repot? Ada dua, bro. Bro, gini loh, saya bilang ada dua manifestasi kalau orang dikendalikan oleh roh lain. Pertama, orang kita bisa lihat ada orang yang Jadi kerasukan. yang Kedua, diuji itu berarti ada dua roh gitu di dalam diri orang itu gitu. iya bro, jadi gini, dia kan dikendalikan oleh roh lain. Nah, Di sini roh nggak lain ada ini- konteksnya dikendalikan oleh roh lain, Pak. Makanya jangan bawa-bawa Loh, bro, eksternal. sebentar, saya beritahu dulu bro. Di Alkitab tuh diajar bro ke kita, apabila ini rumah hati kita
itu ya, setelah rohnya diusir, ada roh jahat nih, diusir, pergi roh itu. Setelah roh itu pergi, dia mengembara, dia balik lagi. Itu diajari firman Tuhan, ada. Dia balik lagi. Setelah dia balik, ternyata hati kita belum ada Tuhan Yesus. Ya, belum ada Roh Kudus yang mengurapi kita, belum ada, tertata rapi tapi bersih, tidak ada penghuni. Nah, firman Tuhan berkata, Maksudnya dia gimana sih? mengajak. Jadi bingung saya. Ya sebentar, saya mau sampaikan bahwa yang kita uji roh yang mengendalikan orang itu, bro. Roh lain yang Gimana mengendalikan keterangannya? orang itu. Nah sebentar, di Alkitab diajar begitu. Jadi dia Lah akan ini mengajak. kan kita satu perikop nih. Iya, sebentar bro. Saya mau gini. Setelah dia, saya bilang dia gini, sebentar dulu lah. Saya mau jelaskan bahwa ada roh lain yang menguasai manusia. Nah, Ya, itu nggak usah makanya kita dia bahas, sebentar bro. Pak. Nggak Dia usah kita mengajak bahas. gini. Sebentar dulu. Ya gimana dong? Iya ngapain dibahas, orang nggak Bukan dibahas dibutuhkan. supaya di ayat 2 bro nggak usah nanya gitu loh, gimana sih? Nah, dia mengajak 7 roh yang lebih jahat ya masuk ke dalam Nggak hatinya. ada di sini ajak-ajakan gotong royong, Sebentar ajak dulu, roda iya dua tuh betul. nggak Nah, ada. tapi begini loh bro, yang kita Ya, uji ngapain orangnya dibahas, yang Pak? dikendalikan oleh roh. Nah, Oh, ayat gitu. 2, oke, kita masuk ayat 2 aja deh. Orang aneh, nih aja aneh. Bukan, Pak. Nah, kita masuk ayat Pak, 2, gini. sudah deh. Lewat. Menjelaskan Lip biar nggak dipotong-potong. Saya ngerti, Pak. Gini. Nggak, Bang Alif ini John, dari- gini. Mbak Alif, Pak. Bro Alif kan nanya Iya. apa roh di luar, roh yang mengendalikan orang. Itu yang kita uji karena orang itu bisa menyembuhkan, bisa mengajar. Makanya di ayat 2 gini sebentar. Roh, Misalnya nih, ya makanya sebentar, please, sebentar gini. Jangan membahas ke sana. Kan di dalam tubuh kita ada roh juga yang menghidupkan, Pak. sudah saya jelasin, Pertanyaannya- roh manusia itu tidak kemana-mana, dia ada di dalam tubuh kita, dia dalam hati kita, betul, itu yang menghidupkan kita. Tapi kita itu bisa dikendalikan oleh roh lain, fenomenanya, Roh manifestasinya bisa Roh kita dikendalikan oleh roh lain. Iya, bisa dikendalikan orang oleh asli Roh Kudus. Sebentar Bro Alif. Bisa dikendalikan oleh Roh Kudus atau bisa dikendalikan oleh roh setan. Itu kasarnya begitu. Oke, makanya di sini dibilang ujilah roh-roh itu. Dan Gitu loh. praktiknya gimana bang? Ya. Cara ngujinya? Ya itu nanti di ayat 2. Gitu loh. Saya mau jelasin dulu bahwa ada roh lain yang masuk ke dalam hati kita, menguasai Di kita. sini nggak ada. Saya mau jelaskan supaya Anda tahu bahwa roh-roh itu yang kita uji adalah orang yang dikendalikan roh itu. Di ayat 2 jelas. Ya, Begitu cara loh. ngujinya gimana roh itu? Ya iya, lihat di ayat 2. Makanya kita masuk di ayat 2. Aduh, gimana? Ya masuk terus lah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Siapa yang kita tanya? Kan orang. Misalnya orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus. Ya, berarti yang menjadi diuji manusia. orangnya kan? Iya, Yang diuji berarti- orangnya kan? Iya, berarti Iya, dia bukan berkata rohnya. seperti itu. Iya, tapi dia berkata seperti itu atas dasar roh yang ada di dalam dia, bro. Oh berarti pakai nama Yesus ya? Gimana ujinya? sih? Betul? Iya, Pakai nama makanya Yesus, orang betul? Kristen itu Aduh, sabar kawan, ya sudahlah. diurapi, dibaptis oleh Roh Kudus, paham kan? Oke. Dibaptis oleh Paham. Tuhan Yesus dengan Roh Ya. Kudus, Oke, diurapi. gini dengan Pak. Oke, Gitu sudah loh. biasanya luar biasa Pak. Tapi begini, Itu kalau nguji roh jahat aja menggunakan nama Yesus, bagaimana kalau Yesus sendiri? Kenapa dia tidak bisa menguji roh jahat itu? Yesus itu, Ah. Bapak tahu nggak roh yang ada di dalam Yesus apa? Loh, firman dia itu sang Itu firman. Yohanes sendiri, roh ilahi itu Allah itu sendiri, ruah itu sendiri. Iya, tapi kenapa ruah itu sendiri tidak bisa menguji ruahnya iblis? Kenapa? Siapa bilang tidak bisa menguji? Gimana Mantap. sih? Saya buktikan di dalam Yohanes 13 di nomor 27, Pak. Buka sekarang, Pak. Apa? Yohanes Bukan 13. sekarang. Buka aja, Ya, Anda baca buka. aja. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia Ya. kerasukan iblis. Iya, kenapa? Ya. Iya, Maka Yesus mengusir iblis. No. Apa lanjutannya, Pak? iya. A. Kenapa? Yesus mengusir iblis atau menubuatkan kepada iblis, Pak? Enggak. Tidak diusir iblisnya.
Dia tetap ada di Yudas. Iya. Jadi Yesus menubuatkan kepada iblis, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya, apa salahnya? Menubuat kepada iblis. Loh, kok bernubuat? Gimana sih? Wah, ini buktinya nih, berarti nggak baca Bible. Buka Lo sekarang. nggak baca Yohanes Bible pasal gimana? 13. Orang ini aneh. Bro, Ya, itu nggak ada pertentangan sedikit pun, bro. Bro nggak bisa apa nyerong-nyerongkan ayat itu, nggak ada itu. Jadi Bisa begini, baca bro. nggak, Pak? Bro, jadi begini, bro. Bapak bisa baca nggak? Yohanes pasal Nggak bisa 13 baca itu bolak-balik kita baca kok. Jadi gini, makanya sebentar kita jelasin. Itu kan berdasarkan retorika pikiranmu. Jadi jelas Tuhan Yesus tidak mengusir roh yang menguasai Yudas. Tapi Tidak diusir. bernubuat. Ya kan? Kalau bukan bernubuat, kalau Tuhan berkata, kalau Tuhan berkata silakan Anda lakukan, ya silakan dia lakukan. Apa bedanya? Ya, maksudnya gini, Yesus tidak mengusir iblis tapi bernubuat kepada iblis, betul? Bukan bernubuat. Kok bernubuat? Bukan bernubuat. Kenapa mesti bernubuat? Tuhan hanya membebaskan dia. Silakan aja Anda lakukan. Apa bedanya? Kalau saya ngomong ke Bapak itu bisa, silakan Pak lakukan. Lah apa salahnya? Kan nggak ada salahnya. Aduh, bagaimana sih, bro? Bukankah roh itu Nggak ada- harus diuji? Korelasi 1 Yohanes 1 tadi. Bro, Tuhan Yesus nggak usah nguji, dia Allah itu sendiri dan dia tahu gitu loh. Dia maha tahu kok, dia maha kuasa. Makanya ngapain nguji? Itu dia yang maha kuasa kok. Kalau kita tidak, makanya kita harus nguji. Begitu loh, Iya. bro. Jadi Itu gini, bedanya. ketika Yesus itu tahu, dia itu maha tahu, berarti dia mengetahui bahwa Yudas itu kerasukan iblis, betul Pak ya? Dia tahu lah, nggak mungkin nggak Nah, tahu. kenapa Yesus malah bernubuat kepada dia? Apa yang Bukan hendak kau perbuat, bernubuat. perbuatlah dengan segera. Bukan bernubuat. Bro juga nggak tahu, nggak paham nubuat kok. Aduh, orang ini. Mau kita Ya. baca satu perikop Pak? Yohanes 13. Iya sih, kita udah baca itu, bro. Jadi itu percakapan dengan Yudas dan Tuhan Yesus berkata, silakan Anda lakukan apa yang Anda mau. Gitu loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Iya, itu di kalimat yang lain, bro. Tapi yang kalimat yang bro bawa itu bukan nubuat. Gimana sih, bro, ini heran. Kamu tuh Korelasi jangan nyerong-nyerong ayatnya, dengarkan Ini saya orang ya. aneh. Bro, Yohanes, saya juga jangan tahu marah, ayat jangan itu, marah. tapi bro kan bertanya dan yang ayat barusan yang bro bilang itu kan Saya bukan pegang nubuat ucapan itu. Bapak ya, korelasi dari Ustadz Alif, roh itu harus diuji. Oke. Yohanes pasal 13 dari nomor ke-21 sampai dengan 30 Pak ya. Di 21-nya apa Pak berbunyi Pak? Di situ dikatakan, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid bingung bertanya kepadanya, mereka ragu siapa yang dimaksudkan. Seorang dari antara murid Yesus berkata, yang dikasih dekat sama dia sebelah kanannya, ya kan? Di situ memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Ditanyalah sama dia, siapa yang kau maksud Tuhan, katanya kan. Jawab Yesus, dialah itu yang sudah, ya. kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Nah, Ya, langsung udah ya. saya baca di 27, dan Iya. sesudah Yudas Sudah, menerima roti itu, ia kerasukan baca, iblis. udah tahu ya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan Ya. segera. Apa yang dilakukan oleh si iblis? Gini bro, sebentar bro, saya jelasin dulu. Anda hubungkan dengan yang 1 Yohanes ini nggak ada hubungannya. Jadi begini loh bro, yang dikatakan Tuhan Yesus itu, yang Anda bilang barusan, itu bukan nubuatan. Tapi yang kamu mundur ke belakang itu, iya memang dia bernubuat mengenai ada yang akan menyerahkan dia. Itu jelas. Tapi yang kamu bilang yang dia berbisik sama Yudas, itu perintah, mempersilakan, silakan Anda lakukan. Itu biasa. Apa salahnya itu? Nggak ada salahnya. Dan dia maha kuasa, dia maha tahu. Dia nggak perlu uji. Yesus Dia berkata tahu. demikian kepada Yudas apa kepada iblis? Ya kepada Yudas lah. Gimana sih? Gimana sih? Loh, Tadi pernyataan Bapak
Setiap roh harus diuji. Layaknya roh iblis, roh manusia ini bisa dikendalikan oleh roh iblis. Sekarang nyata-nyata Petrus dikendalikan oleh roh iblis. Kenapa tidak diuji oleh Yesus? Lah, Silakan. kau tuh gimana sih? Nah. Saya udah bilang Tuhan Yesus itu maha kuasa. Sekarang iman bro, kau siapa? bro, ngapain kita berdebat gini lah? Ya nggak usah. Kalau menurut saya kamu dengar aja bahwa dia itu Tuhan Yesus itu berkata kepada Yudas, oke? Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dia paham dan tahu, dia nggak perlu nguji. Gimana sih? Lah, kok ketawa? Memalukan kamu tuh. Ayo udahlah. Yang penting udah kita jelasin deh. Kalau mau diskus yang gitu, jelas kita jelasin dari firman Tuhan, selesai. Aduh, nggak ada Makanya, kaitan Pak, sama baca, 1 Yohanes 4 itu, bro. Nggak ada kaitan sama 1 Yohanes baca 4. Pak. Gini Pak ya, Yohanes 13 itu di 27 tadi Pak. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera, kata Yesus kan. Bapak baca di 31-nya Pak. Ya, di 31 Iya, itu dikatakan apa begini. masalahnya, bro? Nggak ada masalah di situ. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya. Sepanjang Pak, sampai 35 itu Pak. Ya kan? Jadi begitu Pak, itu adalah nubuatan. Pahami itu, satu perikop baca Pak. Yohanes Kita udah pasal tahu 13. lah, kan kamu mulai dari ujung tuh. Kalau dia ngomong bercakap-cakap, ngomong berbisik kepada Yudas itu bukan nubuatan, itu mempersilahkan perintah. Gitu loh. Tapi kalau kamu tarik ke bawah yang awal itu bahwa ada orang yang akan menyerahkan dia, ya jelas dinubuatkan. Makanya murid-muridnya tanya, siapa? Aku Tuhan, aku Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak perlu menguji, dia sudah tahu yang mengendalikan si Yudas, gitu loh, bro. Oke, gini Nah, Pak. kalau Sambil dia saya, Pak, ya. dia berbicara sebagai anak manusia dari manusia ke manusia, ya dia berbicara kepada Yudas. Walaupun Yudas itu sudah dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Tapi ingat, kuasa kegelapan lebih ekstrim atau sangat strong banget itu pada saat dia menerima roti itu. Makanya dia dikuasai, dituliskan pada saat itu dia dikuasai oleh roh iblis. Baru setelah itu Tuhan berkata kepadanya, silakan. Kalau Anda mau melakukan apa saja yang kau melakukan, silakan Anda lakukan. Itu kata-katanya begitu. Kita paham betul urutannya itu, bro. Aduh. Iya, itu kan yang dilakukan oleh iblis ini adalah sesuai dengan nubuatan di nomor 21, Pak. Ya kan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini pahami baik-baik, Pak ya. Nubuatannya itu di ayat 21, oke? Sekarang di 27-nya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu kan Yesus berbicara kepada Yudas yang sedang kerasukan iblis. Berarti Yesus berbicara dengan iblis, Pak. Oke? Jadi kalau memang Bapak menyanggah ini bukan nubuatan, lantas apa yang dilakukan iblis, Pak? Loh, aku tidak, siapa yang menyanggah? Yang begini loh, bro. Sebentar, yang kamu ngomong tadi pada waktu Yesus berbisik di telinganya, itu bukan nubuatan. Nubuatan itu yang kamu tarik ke belakang itu, ke belakang. Itu nubuatan, tapi kalau dia berbisik itu bukan. Apa yang kau perbuat itu bukan nubuatan, betul? Kan nubuatannya yang awal itu ada yang akan menyerahkan aku. Itu nubuatan benar, tapi pada saat dia berbisik kepada Yudas, itu tidak dikategorikan nubuatan. Dia menyuruh Yudas melakukan apa yang dia kehendaki. Gimana? Oke, jadi iblis itu berbuat apa? Ini hanya jawab aja, Pak. Jadi iblis itu berbuat apa? Ya silakan iblis berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kan susah banget sih. Iya, menyerahkan juga kan? Menyerahkan anak manusia kan? Ya silakan aja, kan itu kata-kata Tuhan Yesus. Loh, kenapa? Kenapa emangnya? Apa bingung yang dilakukan iblis sih? itu? Dengarkan saya, Pak. Yang dilakukan oleh iblis sesuai dengan perkataan Yesus. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Iblis berbuat apa, Pak? Ya, dia kan menyerahkan Tuhan Yesus. Anak manusia. Iya, dia menyerahkan Tuhan Yesus. Dia terima duit, dia jual Tuhan Yesus. Aduh. Iya, artinya yang dilakukan oleh iblis ini melalui tubuh Yudas itu menyerahkan anak manusia, betul? Iya. Betul kan? Benar. Jadi nubuatannya akan ada salah di antara kamu menyerahkan anak manusia, betul? Itu nubuatannya? Iya, kenapa?
Artinya yang dikatakan Yesus itu dilaksanakan oleh iblis sesuai dengan perintah, titik. Terus apa Kebetulan, masalahnya? Apa masalahnya? Sebentar, Iman, ya. Ya udah Pak. Iya, kan apa kuat-kuatin aja, Pak. masalahnya? Nanti kalau Karena dia memang udah dikendalikan. siap, Ya, ada di sini kami siap, Pak. Apa Pak ya? Ya, makasih Pak. Yang lain lanjut silakan. Aduh, muter-muter aja itu nggak ada masalah itu, bro. Itu kata-kata itu biasa, urutannya biasa. Itu hal yang biasa. Yang nggak ada pertentangan di situ, bro. Iblis menyerahkan Tuhan Yesus, iya. Iya kan, karena dia mengendalikan Yudas. Itu biasa, hal biasa itu, bro. Ya, masalahnya kalau Yesus itu Tuhan, iblis itu diperintahkannya itu taat, patuh. Iblisnya kok patuh sama Tuhan gitu. Masalah. Kan begini, bro, iblis itu tidak maha tahu. Ingat pada waktu dia uji Tuhan Yesus di padang gurun itu, ya, dia uji 3 kali. Dia bukan uji, dia coba 3 kali. Ya, itu sebenarnya meminta konfirmasi bahwa benar ini adalah anak Allah, ya, Allah itu sendiri. Nah, setelah itu dia takut sekali sama Tuhan Yesus. Nah, dia berupaya menghancurkan Tuhan Yesus dengan cara apapun, tapi dia tidak maha tahu. Ternyata pada saat Tuhan Yesus disalibkan, justru disitulah dia diremukkan kepalanya. Begitu, bro. Ya, kalau kembali kepada tadi ayat yang mengujian roh, kalau dia ayat 2, ayat 3 itu kan kalau yang tidak patuh, tidak mengakui bahwasannya Yesus sebagai apa tadi Tuhan itu, berarti kan dia iblis kan gitu kan. Iya. Ini kok iblisnya kok patuh diperintah Yesus. Bro, coba begini, makanya coba bacalah yang waktu Tuhan Yesus dicoba di padang gurun. Begini, bro, kalau saya mau jelaskan terkait karakter iblis itu nggak sulit sebenarnya, banyak tapi sebenarnya tak sulit. Misalnya contoh, iblis itu tidak maha tahu. Ya, dia melakukan itu bukan berarti dia patuh, tapi dia punya strategi untuk membunuh Tuhan Yesus. Begitu loh, bro. Bukan dia diperintah Yesus, iya, bukan. Tapi dia itu punya strategi gimana membunuh Tuhan Yesus. Makanya dia atur strategi sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, dia tidak maha tahu, bro, iblis itu. Ya, ternyata setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, justru itulah nubuatan turunannya akan meremukkan, turunan perempuan akan meremukkan kepalamu, walaupun engkau meremukkan tumitnya. Jadi dia meremukkan tumit, dia memang bisa menganiaya Tuhan Yesus di kayu salib sampai Tuhan Yesus mati. Tapi ternyata setelah kematian Tuhan Yesus, dia turun dalam kerajaan maut, dia mengambil itu, mengambil kunci maut dan kerajaan maut, mengalahkan maut, dan dia bangkit di hari ketiga. Nah, disitulah dia dikalahkan. Nah, makanya itu dia tak tahu itu, bro. Ayatnya juga ada. Ini malah jadi kaitannya bahwasannya Tuhan Yesus tadi kok sebagai Tuhan disiasati oleh iblis. Jadi bukan, bro, bukan. Iblis itu, bro, tidak maha tahu, dia ciptaan karena dia malaikat yang jatuh. Ya, kalau Allah Elohim Yotevave itu maha tahu, itu beda. Beda, bro. Ya? Intinya iblis menyangka dia sukses melakukan kehendaknya, padahal dia yang dipeng sama Tuhan. Iya, dia yang diremukkan kepalanya. Ini ayatnya ada, nanti saya cari ya. Saya cari ayatnya. Silakan, Bro John. Ini Bro John. Dilanjut, saya cari ayatnya, bro. Sebentar, bro. Kalau prank kan kejadiannya ternyata kan disalibkan, mati, kalah berarti Yesus Tuhan mati. Nah, itu sebabnya, bro, kan dianggap Tuhan Yesus kalah pada saat disalibkan, dia mati disalibkan, dia pikir selesai. Ternyata justru disitulah dia diremukkan kepalanya, walaupun dia meremukkan tumitnya. Dia menganiaya Yesus sampai di kayu salib. Itu namanya meremukkan tumit, tapi ingat dia diremukkan kepalanya. Ya kan, sampai mati. Nah, oke, saya cari ya ayatnya. Sebentar, Bro John, silakan. Oke. Ya. Bang Jan, apa yang mau lanjutin? Ini aku juga nggak bisa lama ini, karena biasanya aku jam-jam segini udah kembali ke peraduan, memeluk istri tersayang, tidur, bermimpi yang indah, biar bangun besok pagi bisa lagi berdebat sama kalian. Saya baca ya. 1 Korintus 2 ayat 8.
1 Korintus 2 ayat 8, tolong dicatat. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Itu semuanya ada di Alkitab, bro. Sebelum bro tanya, itu Alkitabnya sudah bisa menjawabnya. Ya, itu aja, bro. Terima kasih. Di mana kaitan Ya. dengan kepala tadi? Saya ini sudah jam 12:30 ini. Saya Oh. Oke, jalannya bagus. Mana Salah. Nah, terima kasih Pak Triwira ya. Sudah berdialog. Pak Triwira nanti diresapi lagi Pak ya. Yohanes 13 juga. oh, sudah. Itu suaranya berisik. Jangan-jangan John dealer itu. John, Jujur ya, jualannya kan udah dealer itu. belum. Kang Alip. John udah dealer itu. Aku mau tidur. Itu pinggirnya itu berisik itu Dilon nih kayaknya. Oh iya. Coba di mute dulu. Ah iya Dilon tuh. Sekarang Ya dealer. udahlah. Berhubung udah mau jam 1, kita lanjutkan lagi besok. Mau mana Bang John? Kenapa? Mau kemana? Tidur biasa. Oh tidur ya. Ya Bang John, gitu lah Bang John. Kuat dia. Ya, pelajari yang ini Bang John, penuh hikmah lah. Tulisan-tulisan di dalam ya. Kami kan Baik. sudah Baik, belajar itu bertahun-tahun, memahami ayat-ayat yang di dalam kitab kami supaya kami diberi pencerahan. Jadi kami ini tidak hanya berdasarkan pengajaran, bukan pula berdasarkan apa yang kami baca, tetapi ada beberapa dari kami itu mendapatkan penglihatan, kesaksian, itu yang memperkuat iman-iman pengikut-pengikut Kristus. Artinya begini, brother. Silakan kalian mengimani apa yang kalian imani, dan kami tetap mengimani apa yang kami yakini. Karena itu benar apa yang dikatakan di dalam kitab kalian, agamamu untukmu, agamaku untukku. Memang itu benar itu loh. Itu memang Berarti ada benarnya Bang. Al-Quran Iya. itu ada benarnya Bang ya? saya mengatakan Al-Quran itu ada benarnya, ya, karena dia juga telah mengutip beberapa dari ayat-ayat yang ada di kitab sebelumnya. Jadi itu nggak bisa kita bantah loh. Itu suatu kebenaran. Apa yang tertulis di dalam kitab kalian itu memang hampir menyerupai seperti kitab sebelumnya, tetapi tentang isi ceritanya memang banyak perbedaan. Jadi kita serahkan semuanya kepada keyakinan masing-masing, karena kita diberi hati dan akal pikiran untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Cuman itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, karena di antara yang salah pasti ada yang benar, di antara yang benar pasti ada yang salah. Jadi itu Bang yang John, bisa saya bentar sampaikan. Bang John, yang di Facebook itu benar Bang John ya? Kenapa? Yang di Facebook benar Bang John? Saya jarang pakai Facebook, brother. Enggak, yang foto di Facebook itu benar Bang John ya? Itu akun Bang John itu? Banyak yang nama mirip dengan saya ini. Yang mana ininya? Fotonya sama nggak dengan saya? Fotonya sama. Ada anak cowok ya, 3 anak Bang John ya? Enggak lah, anakku 4. Oh, 4. Yang di foto itu sama istri itu, coba bentar saya buka ya. Mungkin saya takut salah orang. Ya jadi Peter itu namanya kan? Iya, kalau dia Ini kalau dia kayak Bang Triwira tadi itu bagus sekali Dan- sebenarnya ya, menjelaskan Dan- ayat yang Bible Oh. menghargai itu Bang John. Kenapa, Bang Mir? gara-gara dosa waris kamu punya anak itu. Ya, dosa waris itu artinya gini, brother. Lah iya, Dosa waris itu sebelum saya turun, manusia perempuan melahirkan dengan susah sehingga Ya. istrimu susah melahirkan. Nah, gara-gara dosa waris jadinya
John punya anak itu. Tanpa dosa waris John nggak punya anak itu. Dosa waris itu ini Pak, artinya kematian. Artinya dulu Tuhan menciptakan Adam itu sebenarnya kekal. Ini Bang John kan? Bang John? Ini Bang John kan? Bener itu John, itu persis itu. Ya, kalau iya saya follow ntar. Saya follow Facebooknya. Ya memang itu John. Ya, ini Bang John. Gak kelihatan, saya nggak lihat apa-apa ini. HP saya ini Ya gitu aja kok repot sih. Bener itu John itu. Sorry, kelihatan ini. Kelihatan istri, sorry, maaf. Yang ini nih. Ya, yang Ini Bang John kan? siapa nih? Yang buka ini siapa nih? Ini. Oh iya, saya follow kalau betul ini berarti. Coba di follow aja. Nanti kalau memang saya Iya. saya add nanti. Iya. Oke, Bang John. Itulah berajangannya John. Ini di HP saya ini Alip sama JB ini nggak kelihatan warnanya. Kemudian Audes ini di mute, Dilon di mute. Ya memang saya di mute. Ini baru dibuka gini kelihatan. Nah, itu tetap di mute. Padahal ngomong. Ya memang di saya pun tampaknya di mute ini. Nah, berarti kan bener di Alip ini gambarnya hitam, JB hitam. Oh, kalau di saya di Bang Alip ini kelihatan logo ikonnya ada, DB ada, Naudis ada, Anda juga ada, semua ada. Ganteng kali Bang John. Ini Bang John kan? Ini Bang John kan? Saya nggak bisa melihat ini siapa yang ngomong nih siapa nih? Udah saya sini nih. Saya lagi open cam ini. Iya, padahal di sini sama sekali nggak ada ini, bro. Audes, coba aku turun dulu ya, biar aku lihat dulu. Bentar aku turun dulu. Nge-lag tuh Bang John tuh. Saya takut salah orang aja ini, entar susah apa lagi. Oh iya, ini fotonya ini editan rupanya ya, pakai brewok ya.